Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sani Insan Muhammadi yang akan mengupas materi-materi yang terkait dengan tes seleksi CPNS. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang integritas yang merupakan bagian dari tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Mudah-mudahan materi kita di saat ini memberikan manfaat untuk Anda dan juga tentu mudah-mudahan bisa menambah bekal untuk yang akan mengikuti tes seleksi CPNS yang akan dilaksanakan beberapa saat lagi ya, hanya menghitung hari mungkin ya. Nah, untuk Anda yang baru berjumpa, bisa dilihat video-video yang lainnya yang membahas materi-materi baik itu TWK atau materi-materi yang lainnya. Untuk sebagai perkenalan yang baru bertemu mungkin ini perlu dikenalkan, saya Sani Insan Muhammadi, lahir di Bandung 21 Juni 1980. Jadi usia sekarang 41, profesi dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya masuk menjadi CPNS atau menjadi PNS di UIN itu di kesempatan terakhir sekaligus kesempatan pertama. Jadi karena sebelumnya saya mengajar di madrasah sesudah lulus S2 di tahun 2013. Nah, tahun 2014 saya pertama kali mengikuti tes CPNS dan alhamdulillah langsung lulus. Dan itu di kesempatan terakhir karena di usia 34 tahun. Nah, ini sekedar perkenalan saya, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi bahwa di kesempatan pertama itu ya mungkin saja kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa lulus. Yang mudah-mudahan Anda juga yang menyimak materi ini bisa menemukan atau mendapatkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan tersebut. Baik, kita masuk ke materi. Materi kita adalah tentang integritas. Apa itu integritas? Integritas ini adalah materi yang berkaitan dengan ketangguhan diri sebagai warga negara dalam mempertahankan keyakinan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi integritas ini adalah kemampuan diri untuk tetap teguh, tetap konsisten dalam menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik, dan ini tentu adalah modal utama sebagai pegawai negeri sipil, sebagai aparat negara. Tentu ini adalah hal yang sangat utama, sebab baik buruknya negara ini salah satu ukurannya, standarnya bisa dilihat dari pegawai-pegawai atau petugas-petugas atau aparat-aparat yang mewakili negara, baik itu ya PNS, baik sipil ataupun militer ataupun polisi misalnya. Ya, kita bisa mengecap negara ini baik atau buruk ya dari aparat-aparatnya. Maka diharapkan dengan materi integritas ini PNS-PNS yang nanti muncul adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi sehingga bisa menambah kepercayaan masyarakat kepada negara, kepada pemerintah. Materi ini perlu dipelajari. Di antara materi inti yang akan disampaikan adalah yang pertama tentang pengertian integritas, yang kedua fungsi integritas, yang ketiga contoh sikap atau karakter yang didasarkan pada integritas, dan keempat manfaat integritas, dan yang kelima perbedaan antara integritas dan kredibilitas. Lalu dalam aspek penerapannya, nah praktik sikap integritas dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, juga praktek masyarakat yang menjunjung tinggi integritas dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi integritas ini adalah sebetulnya tidak dijadikan kewajiban sebagai warga atau oleh negara pun, sebetulnya ya kita sebagai manusia ya tentu harus punya integritas gitu ya. Jadi tidak diwajibkan oleh negara pun tetap wajib gitu ya, seperti kita menjadi orang baik tidak disuruh atau tidak menjadi syarat jadi PNS pun berbuat jadi orang yang baik itu ya sesuatu yang wajib, dan ini terkait dengan nilai diri kita sendiri. Jadi terkait atau tidak dengan ke CPNS-an, terkait atau tidak dengan keaparatan,
terkait atau tidak dengan tugas kita sebagai PNS nanti mudah-mudahan, maka tetap integritas ini adalah nilai pribadi yang harus dimiliki oleh kita semua. Baik, selanjutnya makna integritas atau definisi pengertian integritas. Apa itu integritas? Integritas diartikan sebagai keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Nah, kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan. Jadi integritas ini adalah adanya keutuhan, adanya kesatuan antara niat, ucapan, dan perbuatan. Sehingga kalau niat, ucapan, dan perbuatan itu satu, dalam arti niat yang ada di dalam hati, ucapan yang keluar dari lisan, dan amalan anggota badan yang kita lakukan ini satu, tidak ada yang berbeda, maka itu adalah integritas. Nah itu, jadi darinya akan muncul kewibawaan. Ini ya mirip-mirip dengan jujur ya kalau di dalam definisi yang lain. Tapi integritas tentu lebih dari itu. Nanti akan kita lihat dalam paparan selanjutnya. Jadi intinya adalah integritas itu kesatuan ucapan, niat, dan perbuatan. Itu integritas. Ketika seseorang apa yang dia ucapkan berbeda dengan apa yang dia lakukan, maka itu berarti orang yang tidak memiliki integritas. Bisa dikatakan kalau menurut bahasa agama adalah orang yang munafik ya, orang yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Lalu integritas ini ya otomatis jika seseorang antara ucapannya, perbuatannya satu, maka akan muncul kewibawaan. Nah sekarang misalnya ada oknum-oknum baik itu polisi, aparat, atau anggota DPR misalnya tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatan, tidak sesuai antara ucapan perbuatan dengan dengan identitas dirinya ya sebagai aparat misalnya, oknum-oknum itu, maka ini kan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki integritas dan dengan otomatis masyarakat, rakyat akan memandang orang ini tidak berwibawa. Ucapannya tidak akan didengarkan, ucapannya tidak akan diikuti karena ya dia tidak memiliki integritas, antara ucapan perbuatan tidak selaras, tidak sejalan. Jadi yang muncul dari integritas itu adalah wibawa yang tidak dibuat-buat, ya tidak dibuat-buat. Ya, dia akan muncul sendiri, akan terlihat sendiri, dan orang pun akan merasa segan, gitu ya. Orang pun akan merasa menghormati, orang-orang akan menghormati orang ini karena integritasnya. Integritas juga dapat dimaknai dengan kata atau kalimat yang lebih mudah dipahami dengan mengacu pada dua kalimat berikut ini. Yang pertama, integritas itu adalah sikap yang teguh mempertahankan prinsip. Misalnya prinsip tidak mau korupsi dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Jadi sikap teguh mempertahankan prinsip. Nah, jadi satu antara prinsip, ucap, dan perbuatan. Lalu yang kedua, integritas juga merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Dalam hal ini seperti tadi disebutkan, integritas ini identik dengan makna kejujuran. Itulah makna integritas. Jadi satunya ucap, perbuatan dengan tugas ya atau tupoksi gitulah, atau jabatan seseorang yang melekat pada dirinya sebagai aparat negara misalnya. Nah itu disebut dengan integritas, satu antara identitas, ucap, perbuatan, atau bolehlah dikatakan niat seseorang. Itu makna integritas. Lalu selanjutnya dua fungsi integritas. Integritas memiliki dua fungsi, yang pertama fungsi kognitif, yang kedua fungsi afektif. Fungsi kognitif dari integritas adalah mencakup kecerdasan moral dan juga wawasan diri atau self-insight. Jadi fungsi integritas ini secara kognitif berarti dia memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman yang tepat tentang ukuran-ukuran atau standar-standar moral yang berlaku di negara Indonesia.
Jadi dia tahu mana yang baik, dia tahu mana yang buruk, dia paham mana yang baik, dia paham mana yang buruk. Nah, itu disebut fungsi kognitif dari integritas. Nah, wawasan diri itu meliputi ilmu pengetahuan diri dan refleksi diri. Penjelasan di atas menjelaskan fungsi kognitif. Integritas merupakan pemeliharaan moral seseorang yang mendorong seseorang itu untuk mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Jadi, integritas ini akan membuat seseorang lebih cerdas pada aspek kognitif karena dia akan terus mencari tahu nilai-nilai moral, kemudian dia mencari aspek yang tepat gitu ya, atau perilaku yang tepat dalam aspek pengetahuannya, apa yang harus diamalkan, apa yang harus dilakukan di suatu kondisi pada suatu waktu di negara Indonesia ini gitu. Lalu yang kedua, fungsi afektif. Fungsi afektif ini mencakup hati nurani dan juga harga diri. Jadi kalau kognitif ini lebih kepada rasio, lebih kepada pengetahuan, lebih kepada akal, maka afektif ini adalah lebih kepada rasa. Jadi antara olah pikir dan olah rasa. Jadi integritas itu bukan hanya pada aspek pemikiran saja, tetapi juga pada aspek perasaan. Jadi lebih mendalam, bukan hanya sekedar tahu, tapi juga dapat merasakan. Nah, kalau dalam pendidikan karakter ada yang disebut dengan learning to know, learning to be. Nah, learning to know itu kognitif, jadi belajar untuk mengetahui, memahami sesuatu. Kalau learning to be, belajar untuk menjadi. Nah, jadi kalau secara kognitif kita tahu mana yang baik, mana yang benar, maka learning to be, fungsi afektif, kita belajar untuk menjadi orang yang baik, bukan sekedar tahu. Nah, fungsi afektif integritas yaitu menjaga nurani manusia agar tetap mempunyai hati dan perasaan sebagai manusia. Dan secara umum sebetulnya inilah tujuan pendidikan di negara kita, di Indonesia, yaitu memanusiakan manusia. Jadi untuk membentuk manusia-manusia yang memiliki integritas. Nah, seperti disebutkan di awal, jadi integritas ini tidak ditekankan, tidak diwajibkan oleh negara pun, ya tetap wajib untuk kita memiliki integritas sebab ini menunjukkan kualitas diri kita sendiri. Lalu selanjutnya, karakter seperti apa yang berintegritas itu? Yang pertama, jujur dan bisa dipercaya. Satunya antara ucap dan perbuatan itu adalah salah satu di antara karakter integritas. Yang kedua, setia. Tentu di sini setia kepada bangsa dan negara, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan karakter yang berintegritas. Ya, setia kepada prinsip, setia kepada ilmu, setia kepada pemahaman yang sudah ada. Jadi tidak berbeda antara pemahaman dengan amal perbuatan. Lalu karakter selanjutnya adalah menghargai waktu. Jadi kalau orang yang memiliki integritas tentu dia menghargai waktu. Dia tidak akan contoh misalnya seorang PNS gitu ya. Ketika dia bekerja tentu dia akan menghargai waktu. Dia akan tepat masuk dan pulang dari tempat kerjanya begitu, dari kantor. Tidak akan ditemukan orang-orang yang berintegritas itu berleha-leha atau misalnya mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak berguna, atau bahkan lebih dari itu, harusnya jam kerja ada di kantor, ini malah keliling-keliling di luar. Ini tentu tidak akan terjadi untuk orang yang memiliki integritas. Selanjutnya yang keempat, karakter yang berintegritas itu adalah menepati ucapan. Jadi kalau dia pernah berkata sesuatu, berjanji sesuatu, maka dia tepati ucapannya, maka ini adalah karakter yang berintegritas. Jadi disebutnya ya orang yang jujur gitu, orang yang amanah. Selanjutnya, karakter berintegritas adalah mempunyai komitmen. Jadi dia memiliki komitmen ketika jadi PNS itu misalnya dia bekerja bukan untuk sekedar mencari nafkah, bukan sekedar mencari gaji, tapi adalah adanya komitmen untuk memajukan bangsa gitu ya. Komitmen untuk memajukan bangsa.
Selanjutnya, karakter berintegritas yang terakhir yang tertulis di sini adalah bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya. Kalau seseorang misalnya menjadi PNS di sekolah, menjadi guru, maka dia bertanggung jawab terhadap jam mengajarnya, bertanggung jawab dalam mendidik murid-muridnya, bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan orang tua murid dan masyarakat secara umum. Maka PNS ini disebut PNS yang berintegritas karena memiliki sifat tanggung jawab. Tentu banyak hal-hal atau sifat-sifat yang lain, karakter-karakter yang lain yang bisa dimasukkan ke dalam jenis karakter yang berintegritas, tetapi kita anggap cukup saja ya dengan 6 contoh ini sebagai karakter yang berintegritas, sebab yang 6 ini pun sangat bisa dikatakan sulit untuk diwujudkan, sangat berat untuk diwujudkan, kecuali hanya orang-orang yang memiliki komitmen dan integritas yang mampu melaksanakannya. Nah, Anda mudah-mudahan nanti ketika diterima menjadi PNS misalnya, maka karakter-karakter ini harus melekat di dalam diri. Karena ciri karakter itu ya kelekatan, itu ya, kelekatan itu karakter. Jadi bedanya sifat dengan karakter, kalau sifat itu bisa muncul, bisa hilang, kalau karakter itu sudah melekat di dalam diri seseorang. Maka karakter berintegritas artinya integritas ini sudah melekat dalam dirinya. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali dengan pertimbangan bahwa dia harus menunjukkan integritasnya sebagai manusia yang baik atau sebagai PNS yang baik. Selanjutnya, manfaat integritas. Manfaat integritas ini tidak hanya satu, bahkan secara fisik integritas ini memberikan manfaat. Nah, bisa dikatakan bahwa individu yang mempunyai integritas cenderung dapat merasakan manfaat fisiknya. Dia tidak mudah sakit karena antara fisik dengan jiwanya, antara jasmani dan rohaninya selaras. Sebab biasanya orang yang stres, orang yang sakit itu diantara sebabnya adalah tubuhnya menolak, gitu ya, tubuhnya menolak perintah hawa nafsunya. Ya, misalnya ada orang, seorang PNS atau seorang pejabat misalnya melakukan perbuatan yang dilarang, korupsi misalnya. Lalu kemudian hati nuraninya masih baik, gitu ya. Di dalam hati nuraninya masih ada integritas, tapi dia terus-menerus melakukan perbuatan yang haram tersebut misalnya, maka dapat dipastikan sebetulnya fisiknya akan menurun. Ya, fisiknya akan menurun karena tidak selaras antara jasmani dan rohaninya. Rohaninya, jiwanya menolak untuk melakukan perbuatan buruk itu, tetapi egonya yang nanti menentukan perbuatannya mengkhianati nurani itu, sehingga nanti akan berpengaruh kepada fisiknya. Sebagai contoh yang lain, misalnya orang yang memiliki integritas akan merasa lebih sehat karena dia memandang positif kepada dirinya. Berbeda dengan orang yang suka melanggar, dia akan memandang dirinya negatif. Mau tidak mau, ditolak ataupun tidak, orang yang tidak memiliki integritas pasti hati nuraninya itu sakit, gitu ya. Hati nuraninya sakit karena secara langsung, gitu ya, secara langsung hatinya itu menolak, gitu, hatinya menolak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan integritas dirinya. Di dalam kegiatan, orang yang memiliki integritas akan merasa lebih sehat, lebih bugar, dan tidak memiliki beban pikiran yang berlarut-larut karena dia tidak karena antara ucap, pikir dan perbuatan selaras. Ya, berbeda dengan orang yang tidak memiliki integritas, maka dia akan cenderung stres. Ya, akan punya pikiran yang buruk. Kenapa? Karena tidak selaras pikiran dengan perbuatannya. Itu manfaat integritas secara fisik. Lalu secara intelektual, individu yang berintegritas akan lebih mampu mengoptimalkan kemampuannya dari ilmu pengetahuan yang ia peroleh dan mampu memutuskan sikap yang harus dilakukan. Jadi orang yang memiliki integritas karena dia memiliki pengetahuan ya secara kognitif, memiliki pengetahuan mana yang baik, mana yang buruk, maka tentu dia akan lebih
akan lebih konsisten, dia akan lebih optimal dalam mengoptimalkan kemampuannya, karena dia memiliki ilmu yang terus-menerus menjadi pembimbing untuk sikap yang dia lakukan. Selanjutnya secara emosional, umumnya seseorang yang mempunyai integritas juga mempunyai motivasi, sadar diri, empati, solidaritas tinggi, simpati, serta emosi yang stabil. Kenapa stabil? Karena ya adanya keseimbangan, adanya keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi tentu hal ini akan mempengaruhi emosinya, akan mempengaruhi perasaannya, dan akan lebih memandang dirinya sebagai pribadi yang positif, ya, karena emosinya juga emosi yang positif. Lalu ada juga manfaat secara spiritual. Integritas akan menjadikan manusia lebih bijaksana di dalam memaknai pengalaman hidupnya berdasarkan kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi karena ada iman di dalam dirinya, maka iman itu akan menjaga, iman itu akan membimbing kepercayaan di dalam dirinya, akan membimbing dia dalam berpikir, berucap, dan berbuat. Jadi secara spiritual bisa dikatakan akan lebih dekat kepada Tuhan. Sebab orang yang berintegritas, ya sudah bisa dipastikan dia tidak banyak melanggar perintah Tuhan, karena apa yang dia ketahui dalam pikiran, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia lakukan selaras dengan dalam bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini tentu juga sesuai dengan tujuan dasar negara di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya secara sosial juga, orang yang memiliki integritas akan membuat dirinya lebih mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain ataupun di masyarakat ataupun di dunia kerja. Jadi karena dia memiliki integritas, dia tidak menolak dirinya. Orang yang tidak berintegritas secara sosial biasanya akan menarik diri, karena dia secara pribadi pun menolak dirinya. Maka bisa dipastikan dia akan merasa kekurangan, dia akan merasa tidak bisa berbaur secara sosial, karena akan ada pertentangan di dalam dirinya. Tentu hal ini bisa dikatakan tergantung gitu ya, bisa jadi kalau suatu lingkungan buruk ya ada orang yang nyaman dalam keburukan. Tetapi kalau suatu lingkungan baik, ketika ada integritas di dalam diri seseorang, maka dia akan mudah cair, mudah larut, mudah bersosialisasi. Sebaliknya, ketika dia tidak memiliki integritas, maka untuk berbaur pun akan ada sekat psikologis, akan ada rasa malu, rasa segan, karena dirinya menolak dirinya sendiri. Dia ditolak oleh dirinya sendiri karena tidak sinkronnya antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Lalu apa itu integritas dan kredibilitas? Nah, ini perlu untuk dibahas ya, bahwa integritas ini seringkali hampir disamakan gitu ya dengan kredibilitas. Nah, kedua istilah ini mempunyai kesamaan, yaitu keduanya menjadi sumber pada terbentuknya trust atau kepercayaan. Jadi kredibilitas dan integritas itu mendatangkan kepercayaan. Nah, itu aspek persamaannya. Jadi dua-duanya merupakan penyebab dari datangnya trust atau kepercayaan. Sedangkan perbedaannya, jika kredibilitas itu menyangkut otak, ya, kredibilitas itu menyangkut otak atau pikiran, yaitu kemampuan pada olah pikir yang mencakup intelijensia. Jadi integritas itu lebih kepada kognitif yang tadi. Nah, keterampilan juga kompetensi, atau hard skill. Maka integritas ini menyangkut hard, yaitu kemampuan nurani yang mencakup kejujuran, ketulusan, komitmen, dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan mungkin integritas ini lebih umum, lebih luas dari kredibilitas. Kalau kredibilitas ini hanya pada aspek hanya pada aspek pengetahuan,
maka integritas lebih dari itu. Seperti disebutkan di awal, integritas itu terkait dengan kognitif pengetahuan, sebab tidak mungkin orang menjadi baik kalau dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian dia juga atau integritas juga terkait dengan afektif atau dengan perasaan, karena untuk menjadi orang yang baik itu tidak cukup tahu yang baik, tapi dia tahu dan merasakan bagaimana kebaikan. Makanya dalam pendidikan karakter seperti tadi disebutkan, tujuan pendidikan itu ya, atau proses pendidikan itu ada learning to know dan learning to be. Nanti learning to live together gitu ya. Belajar untuk mengetahui, belajar untuk menjadi. Nah, integritas adalah belajar untuk menjadi, bukan hanya belajar untuk mengetahui. Nah, itulah integritas, sekelumit tentang integritas. Tentu nanti dalam soal di tes wawasan kebangsaan, di tes CPNS-nya ini lebih banyak pada aspek pada aspek pengamalannya. Biasanya pada aspek pengamalannya, maka agar lebih tahu ya, lebih paham bagaimana bentuk-bentuk soal yang terkait dengan integritas ini, silahkan dibuka video-video yang terkait dengan tes wawasan kebangsaan, ada di channel ini, bisa dilihat. Ada beberapa dan akan terus diupdate soal-soal yang terkait dengan integritas ini misalnya, maka mudah-mudahan akan memberi manfaat. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman, mudah-mudahan bisa menambah bekal untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, yang mudah-mudahan juga menjadi bekal untuk mendapatkan cita-cita menjadi CPNS atau menjadi ASN, aparatur sipil negara yang baik. Itu saja. Sekali lagi, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana bentuk-bentuk soal, Anda bisa lihat di video-video yang lainnya masih di channel ini. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.